warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di podcast Reaksi, Radio Edukasi dan Komunikasi. Saya Syahria Mulyani Dan saya Biasa Busufal Gifari sebagai host di episode hari ini. Pada episode hari ini, kami akan mengambil topik terkait komunikasi dan penyiaran Islam. Namun, terlebih dahulu kita sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah salah satu mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Itu ada Kak Ridwan Wabula. Ada baiknya nih Kak Ridwan Wabula memperkenalkan diri terlebih dahulu di depan kita dan mungkin juga para pendengar biar kita lebih dekat lagi. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ridwan Wabula, asal saya dari Ambon. Saya asal sekolah dari Kendari, jadi saya merantau dari Ambon ke Kendari. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan. Dan alhamdulillah juga saya terpilih sebagai ketua umum di tahun periode 2022-2023. Sorry. Kakak kan dari Ambon nih, terus pindah ke Kendari. Nah, kenapa kira-kira kakak memilih jurusan komunikasi dan penyiaran di kampus ini? Ini adalah salah satu pembahasan sangat menarik karena kalau menurut saya salah satu jurusan yang sangat berpotensi untuk masa depan itu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Saya masih sekolah di Kendari, saya melihat jurusan, kemudian saya tertarik dengan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian setelah itu saya pindah dari Kendari ke sini ke Sinjai, dan alhamdulillah di Sinjai ada dua kampus universitas yang ada di Sinjai itu ada dua. Kemudian salah satunya dari universitas yang kedua ini ada jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, dan alhamdulillah saya sangat tertarik dengan yang ada di kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Akhirnya saya mendaftar di situ di tahun 2020 dan tahun 2022-2023 saya terpilih sebagai ketua. Masya Allah. Nah, ini Kak, apa-apa saja sih prospek kerja dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri? Yang menurut kakak tahu lah begitu. Kalau menurut saya yang saya tahu dan mungkin banyak lah ya dari orang-orang yang sudah tahu di luar sana, mungkin pemahaman orang yang di luar sana itu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini kinerjanya sangat sempit. Tuh yang orang tahu di luar, salah satunya itu mungkin ya yang berkaitan sama radio, yang berkaitan sama ya bawa kameramen, itu saja mungkin yang orang tahu, mungkin sempit sekali. Tapi pada nyatanya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu sangat berpotensi, peluang kerjanya sangat besar sekali. Salah satunya itu public speaking. Public speaking sangat luar biasa karena kalau sekarang kita melihat orang-orang yang tidak memiliki public speaking, maka sudah tidak ada lagi gunanya, maksudnya kinerjanya itu sudah tidak ada, maksudnya tempatnya mereka tidak ada karena segala sesuatu tempat kerja itu pasti public speaking dulu yang ditanya. Apa itu kerjanya di mana, dan sebagainya, pasti public speaking. Jadi kalau kita tidak mempunyai public speaking ya apa yang mau kita tampilkan, apa yang mau kita tunjukkan itu kan tidak ada. Itu salah satunya public speaking yang paling menonjol kalau menurut saya public speaking. Nah, Kak Ridwan kan juga sudah semester 6 nih, menuju semester 7 ya? Ya. Apa sih suka duka selama kakak berkuliah di kampus ini? Mungkin seperti itu. Kalau suka duka di perkuliahan ya pasti kita sebagai mahasiswa banyak tugas. Itu sebenarnya pasti kita sebagai mahasiswa banyak sekali tugas apa dan sebagainya. Tapi jangan khawatir karena di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu tugas itu bukan masalah sebenarnya. Kalau di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam dijadikan saya sebagai bahan lelucon itu sebenarnya karena segala sesuatu kita selalu turun ke lapangan. Kita jarang untuk di ruangan itu hanya sedikit yang kita terima. Kebanyakan kita turun lapangan, entah itu mengambil video atau berbicara public speaking depan umum. Kemudian kita selalu diarahkan oleh dosen atau dengan senior diarahkan untuk turun ke pasar untuk menjadi seorang apa itu namanya lagi tuh kayak seorang ini wartawan apa dan sebagainya. Nah, seorang reporter itu yang selalu diarahkan terus ke situ. Makanya
di jurusan komunikasi dan pendidikan Islam kita tidak dipermasalahkan masalah tugas. Tugas itu ya biasa-biasa saja gitu kalau di komunikasi dan pendidikan Islam. Nah, dari suka dukanya itu apa ada tantangan selama Kak Ridwan berkuliah di universitas ini, khususnya di jurusan KPI? Nah, tantangannya juga itu kakak mengurus 5 prodi ya, 5 prodi komunikasi, mungkin bisa menjelaskan. Ya kalau itu sih ya mungkin berat sebenarnya karena kalau tantangan-tantangan pasti semua orang punya tantangan-tantangan di dalam entah itu mengurus atau tidak, pasti entah itu dalam kehidupannya sehari-hari atau dalam perkuliahannya pasti ada tantangan-tantangan. Tapi tantangan saya sekarang kan saya diamanahkan untuk menjaga ini jurusan komunikasi dan pendidikan Islam. Tantangan saya yang pertama itu tentang kepengurusan. Tapi alhamdulillah pengurusan tahun ini dengan bawahan-bawahan tahun ini saya rasa bahwa itu tidak masalah. Sangat luar biasa, saya sangat merasa bahwa saya bangga tahun ini dengan di akhir kepengurusan saya bangga karena yang saya pimpin dengan yang di bawahan ini semua sangat luar biasa. Apresiasinya sangat luar biasa untuk memajukan jurusan KPI. Kemudian teman-teman semua sangat mendukung untuk bagaimana kita bekerja sama-sama. Kemudian kita jalan entah itu apapun yang melentang di depan, kita selalu maju dan tidak pernah mundur dan tidak pernah menetap di jalan. Itu ada salah satu maba saya, junior saya mengatakan bahwa Kak, apapun itu tantangan, tetaplah melangkah walau hanya selangkah. Dan jangan pernah berhenti, karena selangkah demi selangkah pasti itu akan lebih terasa daripada kita berhenti terus hanya berangan-angan berpikir ke depan bahwa kita akan sukses. Itu yang mengingatkan saya itu maba loh, itu junior jauh sekali di bawah saya aja. Cuma saya wah luar biasa. Dengan itu yang menjadi saya motivasi, dan ternyata di bawah atau di atas kita jangan pernah untuk mendengarkan arahan dan bimbingan dari orang lain. Masya Allah. Dan itu ada banyak ya tantangannya. Ya. Nah, bagaimana cara Kak Ridwan bisa melewati dari tantangan tersebut? Kalau melewati tantangan-tantangan itu salah satunya pasti tidak lepas dari angan-angan untuk menjadi apa ke depan kita. Itu sebenarnya untuk melewati tantangan-tantangan itu. Kalau kita tidak mempunyai patokan apa dan sebagainya, ya pasti semangat itu akan memudar dengan sendirinya. Tapi patokan saya bahwa saya terlalu jauh, tempat saya terlalu jauh. Jadi kalau saya tidak memberikan apa dari yang diberikan dari kampung kepada saya saat ini, maka mau jadi apa saya ke depan. Jadi itu yang menjadi semangat terus untuk melewati tantangan-tantangan yang datang. Saya menjadikan itu sebagai motivasi untuk melewati itu tantangan-tantangan. Jadi apa sih pesan-pesan dari Kak Ridwan untuk teman-teman yang sedang mendengar atau yang mungkin akan bergabung di universitas kita? Kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang mau bergabung atau untuk teman-teman yang sementara menonton saat ini, jurusan KPI adalah jurusan yang sangat luar biasa. Kalau mungkin teman-teman atau masih meragukan jurusan KPI, bisa langsung datang dan bergabung bersama kami dan melihat aktivitas jurusan KPI untuk merasakan bagaimana itu sensasi nikmatnya bergabung di jurusan KPI. Itu kalau pesan dari saya, jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang untuk memilih jurusan KPI. Yakin dan percaya jika teman-teman bergabung bersama kami di jurusan KPI, teman-teman pasti akan sukses ke depan. Dan saya yakin pasti. Masya Allah, itulah pesan-pesan dari kakak kita, Kak Ridwan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ridwan yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pendengar ya podcast reaksi, dan pastikan untuk selalu berlangganan podcast kami dan Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami merilis episode baru. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Reaksi, Radio Edukasi dan Komunikasi.